Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Memahami anugerah dengan benar tentu itu akan berdampak di dalam kehidupan rohani seseorang, khususnya di dalam menghidupi anugerah itu sendiri. Nah, bagaimana saudara kita bisa memahami anugerah itu dengan benar lalu kemudian bisa menghidupinya? Saya akan membahasnya di dalam Inspiration Today. Saudaraku, Inspiration Today pada hari ini di dalam renungan Alkitab berseri, kita akan melanjutkan di dalam pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Saudara-saudara, bagian ini menarik sekali. Kita mengetahui bahwa anugerah Allah akan menuntun dan membimbing orang percaya bukan saja untuk mengerti siapa dirinya sebelum memperoleh anugerah, namun juga kasih karunia Allah melalui kuasa Roh Kudus akan membawa orang percaya untuk hidup sesuai dengan anugerah itu sendiri. Inilah yang disebut dengan proses pengudusan itu. Nah, pembelajaran kita kalau kita membaca di dalam pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, bagian ini tentu saja menuntun kita untuk bisa mengerti arti anugerah yang diberikan kepada kita, yang kemudian dikontraskan dengan sebelum kita menerima anugerah. Saudara, menarik sekali bahwa bagian ini untuk mengingatkan saya dan saudara siapa kita sebelum kita mengenal Kristus dan sesudah kita menerima anugerah di dalam Kristus. Kita bisa melihat adanya sebuah perbedaan yang sangat tajam antara anugerah dengan dosa. Saudara, di dalam bagian ini dimulai dengan ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara-saudara, menunjukkan satu kondisi kita yang sebenarnya bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dosa menjadikan kita mati, baik mati secara rohani maupun juga mati secara fisik. Dosa membawa manusia kepada yang namanya kebinasaan, yaitu kematian kekal. Kondisi mati menunjukkan bahwa manusia tidak dapat mendekat kepada Allah. Kita sudah terpisah dengan Allah. Dan tidak ada satupun upaya dan usaha yang bisa dilakukan seseorang yang sudah mati untuk bisa menghampiri Allah. Sekali lagi saudara, tidak ada satu usaha dan upaya apapun yang bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah mati untuk menghampiri Allah. Inilah kondisi kita sebelum mendapat anugerah, bahwa kematian atau kebinasaan menjadikan kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk membuat kita menjadi hidup kembali. Nah saudara, dosa juga menjadikan manusia semakin jahat, hidup dipenuhi oleh hawa nafsu dan kedagingan. Jelas sekali bahwa dosa menjadikan manusia lebih menuruti segala keinginan dosa. Manusia berdosa menjadikan dirinya sebagai budak dosa. Dosa membawa manusia kepada segala pikiran jahat dan menyeretnya menjadi budak nafsu yang menjijikkan. Kondisi seperti ini menjadikan manusia berdosa memang selayaknya untuk dihukum dan dibinasakan. Namun saudara, anugerah Allah dalam Kristus Yesus menjadikan manusia hidup kembali. Ayat ini saudara-saudara nampak sekali dijelaskan dalam ayat 4 dan sampai dengan yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus
Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudara, ini bagian penting untuk menunjukkan bahwa hanya oleh anugerah Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus saja, kita dapat dihidupkan kembali. Anugerahnya membawa kepada pemulihan relasi bahwa kita yang dulunya terpisah dengan Allah, kini di dalam Yesus Kristus kita dapat kembali bersekutu dengan Allah. Kata tetapi jelas menunjukkan sebuah kekontrasan. Dosa membawa kematian kekal, tetapi anugerah Allah membawa kepada kehidupan kekal. Anugerah Allah di dalam Kristus Yesus telah menghidupkan kita kembali untuk menjadi manusia baru, sementara dosa menjadikan kita adalah binasa. Anugerah Allah juga membangkitkan kita kembali untuk hidup menjadi seperti Kristus. Dan anugerah Allah membawa kepada kehidupan kekal untuk bersama-sama hidup dengan Allah di sorga di dalam kekekalan. Maka ayat 7 menarik untuk kita juga perhatikan. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya, kebaikan Allah terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, di dalam Kristuslah kita akan mengalami satu pemulihan relasi. Anugerah Allah lah yang juga akan membawa kelimpahan berkat-berkat rohani yang nilainya itu bernilai kekal. Itu sudah kita bahas di dalam pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-14. Saudara, bagian ini juga ditutup dengan satu kesimpulan yang sangat-sangat indah, yaitu ayat 8 dan 9. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 8 dan 9. Dengan memahami bahwa keselamatan adalah semata-mata anugerah Allah. Dan ini bukan sebuah hal yang murahan. Sebab apa? Allah telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadikan jalan penebusan bagi manusia berdosa. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus, yaitu bahwa Dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Cara berpikir kita yang berdosa seringkali melihat anugerah sebagai hal yang murahan, sehingga kita tidak pernah sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan anugerah itu. Anugerah Allah saja yang memimpin kita untuk bisa mengerti betapa dalamnya, lebarnya, tingginya kasih Kristus kepada kita. Ketika kita mengalami kasih Kristus dalam hidup kita, hal ini akan menolong kita, mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Anugerahnya akan memampukan kita untuk melakukan kebaikan yang didasarkan pada kebaikan Allah yang sudah kita terima. Maka saudara-saudara, ayat 10, ayat yang indah juga dinyatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Karya Kristus menjadikan kita ciptaan baru yang merupakan satu kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang lain. Saya mengajak saudara untuk berdoa secara pribadi sambil saudara mendengarkan musik yang ada di dalam renungan ini. Bersyukurlah sebab anugerah Allah sudah diberikan kepada saudara. Atau mungkin di antara saudara masih ragu-ragu akan keselamatan dalam Kristus Yesus. Ambillah waktu teduh dan saudara berdoa. Terimalah anugerah keselamatan itu. Biarlah Roh Kudus memimpin saudara untuk dapat diteguhkan kembali. Percayalah bahwa kasih Kristus melingkupi saudara, menebus dosa-dosa saudara. Silakan saudara mengambil waktu untuk berdoa sambil mendengarkan musik.
Tuhan Yesus, tolonglah kami, manusia yang berdosa ini. Kami yang seharusnya binasa, namun oleh anugerah-Mu, kami boleh dihidupkan kembali. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena usaha dan pekerjaan kami, namun semua adalah oleh anugerah-Mu. Kami sungguh Tuhan bersyukur untuk keselamatan ini. Kami menaikkan pujian hanya bagi-Mu, dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan ini dengan bersandar kepada kasih karunia. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, jikalau saudara diberkati, jangan lupa saudara juga untuk men-sharekan dan membagikan kepada orang lain. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai perjalanan iman kita. Amin.